Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas F yang beranggotakan 1. Nur Afatul Hasanah, 2. Muhammadul Aminul Haq, 3. Firda Rahmail Haq, 4. Muhammad Akil Rosyad, 5. Putih Intan Setiani. Kami akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan penerapan dalam pembelajaran. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Teori ini memandang belajar adalah sebagai perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Teori belajar Thorndike. Teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon. Teori Thorndike disebut sebagai aliran koneksionisme atau koneksionisme. Teori belajar Ivan Petrovich Pavlov. Bagi kalangan akademisi, nama Pavlov sangat terkenal dengan karyanya tentang pengkondisian klasik atau substitusi stimulus. Menurutnya, tingkah laku merupakan rangkaian refleks berkondisi. Dengan kata lain, refleks terjadi setelah adanya proses kondisi. Teori belajar John B. Watson. Teori belajar yang dikembangkan Watson adalah Sharpton Stimulus and Response Theory. Watson menggunakan teori classical conditioning Pavlov dalam hal interaksi antara stimulus dan respon yang dilengkapi dengan komponen penguatan atau reinforcement dari Thorndike. Teori belajar Burrhus Frederick Skinner. Teori operan conditioning merupakan teori yang telah mencapai tahap penyempurnaan dari sekian teori pada rumpun psikologi behaviorisme. Teori ini dirintis oleh Skinner, hasil penelitiannya terhadap tikus dan merpati yang ditempatkan dalam sebuah kotak hasil modifikasi yang disebut kotak Skinner. Penerapan teori behavioristik. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Sehingga model yang paling cocok adalah drill and practice. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Penerapan teori sosial Albert Bandura. Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.